Halo, berjumpa lagi dengan saya di Garage Uduk Custom. Jadi di video awalnya saya sudah nggak bikin yang namanya thumbnail ataupun video awal gitu ya. Nah, di sini dikarenakan saya sibuk banget untuk waktu ngeditnya terbatas gitu ya. Jadi di sini cuma berbagi ilmu, cuman saya detailkan juga. Di sini head fiction, ya, head fiction orangnya minta di porting headnya, gitu ya. Di sini fiction RPM 9000, akan tetapi dia bisa melaju di kecepatan di atas 100 lebih, gitu ya. Padahal untuk cc-nya 150, gitu. Nah, ini bakal saya jelasin, cuman singkat-singkat aja. Jadi video nanti saya potong. Di sini headnya terlihat untuk lubang masuknya ya. Lubang masuknya ini kecil ya, kecil. Terus di sini membentang ya. Di sini membentang, kelihatan banget ya, membentang. Nah, di sini fungsinya dia terutama untuk ngeflow udara karena dia memakai injektor itu ya. Untuk semprotannya dia pakai injektor, terus untuk udaranya dibantu dengan throttle body gitu ya. Nah, di sini tidak menghilangkan yang namanya injeksi. Jadi porting injeksi dengan karburator itu berbeda gitu ya. Karena untuk model pengabutannya ataupun bahan bakar yang masuk ke intake ataupun ini lubang masuk manifold gitu, itu disembur sama mengabut dari karburator dengan seperti semprotan minyak wangi itu berbeda. Nah, ini portingnya saya jelasin. Di sini fiction naik 225 cc gitu. Nah, ini portingnya nanti tidak boleh terlalu besar gitu. Ini dibesarin dikit nanti saya ukurin. Nah, terus untuk yang di dalamnya nanti agak dibentangin dikit, terus nanti dia dari clap in ya, dari clap in dia ngeflow lagi gitu. Jadi untuk dia ngeflownya itu dua gitu ya, mulai dari lubang in ini yang kecil, terus dibagi lagi yang dalam gitu. Jadi untuk dia ngeflownya itu lebih bagus gitu. Nah, kenapa untuk motor-motor yang ngeflownya itu bagus, misal pakai karburator Tiger ataupun karburator yang lain, itu atasnya dia nembak gitu ya. Jadi ngeflownya itu bagus. Terus untuk hasil pembakaran di busi itu merah bata, itu agak pudar dikit gitu warnanya. Cuman untuk di permukaan businya itu merata gitu ya. Jadi sampai ke samping-samping. Nah, itu untuk mulai RPM bawah sampai atas itu rata ngeflownya. Nah, di sini buat teman-teman untuk porting X ya, jangan terlalu lebar gitu. Misal untuk standar gitu ya, untuk standar, untuk yang standar di sini nggak perlu terlalu besar gitu ya. Jangan melebihi batas pada o-ring knalpot ataupun pak knalpot ya. Pak knalpot ini jangan sampai terlalu besar. Gini, untuk knalpot fiction itu dia volumenya sudah besar. Saya nggak ngitung, ini tadi lupa nggak hitung berapa volume ataupun cc di tabung knalpot gitu ya. Nah, di sini walaupun portingnya kecil ya, di motor fiction volumenya di knalpot itu ya. Nah, ini knalpotnya fiction, dia kan tabungnya besar ya, tabungnya. Dan untuk
dia di posisi lehernya agak kecil gitu. Nah, itu bersifat seperti bom ataupun power bomb gitu ya. Jadi atasnya bisa dikatakan ngejet. Semisal untuk portinya ini mau dibesarin, ya mau nggak mau kalian untuk kerkasnya harus lebih beratin dikit gitu ya, lebih diberatin dikit. Jadi waktu dia mau naik RPM, dia ngelonjaknya itu cepet gitu. Nah, di sini juga ada pembahasan agar panasnya dia tetap stabil. Jadi untuk pembagian panasnya itu di portingnya egg house ini ataupun lubang buang, di sini kenapa tidak besar? Biar panasnya merata, terutama di knalpot hingga sampai ke knalpot belakang gitu ya, sampai ke selincer kalau bahasanya biar mudah gitu. Nah, jadi di sini Vixen sudah didesain dari pabrikannya memang dibikin begini gitu ya. Jadi ini bisa kalian lihat di dalamnya membentang. Nah, ini tadi tak porting biar kalian bisa tahu. Nah, ini tadi kecil banget gitu. Nah, jadi untuk teman-teman jangan menghilangkan sampai untuk perbandingan ya. Untuk perbandingan untuk yang di dalam dengan yang luar agak kecilin yang sini gitu. Misal kalau yang standar gitu ya. Nah, di sini untuk portingnya semisal yang dalam ini kalian untuk yang motor standar tidak perlu yang ekstrim ataupun agak membentang gitu ya, ataupun agak luas. Dikarenakan apa? Nanti untuk api yang keluar ya, api yang keluar yang seharusnya dia lebih lancip ataupun dia lebih panjang, dia agak lebih pendekan dikit, yang nantinya untuk panasnya malah terjadi di head gitu ya, terjadi di head itu. Nah, di sini klepnya kan sudah kecil, pembagiannya klep sudah kecil, terus pembuangan di sini terjadi penyempitan, terus untuk di sini agak membentang, terus di sini agak menyempit karena mengikuti volume lubang knalpot ya. Nanti di lubang knalpot dia agak diredam, terus mengisi volume pada selincer ataupun lubang knalpot gitu ya. Nah, di sini terjadi yang namanya menembak gitu ya, seperti istilahnya tenaganya itu ngebom gitu ya. Bisa kalian rasakan sendiri untuk kalian yang menggunakan motor Vixen. Untuk bawahnya dia masih terbilang normal-normal aja. Jadi untuk mulai RPM tengah sampai atas itu kalau ditarik dia seperti motor yang ngegetak ataupun istilahnya menarik gitu ya, menarik ataupun bisa dikatakan RPM atasnya itu ngelonjak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini video saya singkat, ini saya potong segini dulu. Ini langsung ke video hasil portingnya. Oke, di sini kita lanjut lagi tentang pembahasan porting. Ya. Indonesia terkenal dengan suhu subtropis ya, subtropis. Dalam arti untuk kandungan oksigen masih banyak gitu ya. Jadi ini porting yang bersifat umum gitu ya, bersifat umum yang ada di Indonesia gitu. Nah, di sini untuk portingnya saya juga menyesuaikan. Di sini untuk yang punya, untuk mesinnya Vixen ini adalah petarung kilometer, ataupun bisa dikatakan motornya biasa dibuat keliling gitu ya. Yang namanya petoring kan melewati segala medan, mulai pegunungan sampai tempat yang panas gitu. Di sini porting cukup ditata saja ya. Kalau semisal semisal kalian kalau masih pakai
tipe injeksi itu ya. Di sini ada injektor ya yang menyemprotkan bahan bakar. Ini namanya injektor. Ini ya, injektor. Nah, posisi dia saat menyemprotkan ya, saat menyemprotkan gitu. Dia di sini nyemprotnya di sini. Gitu. Nyemprotnya di sini. Terus piston turun, dia menghisap, terjadi yang namanya ngeflow gitu ya. Jadi di sini ada pencampuran bahan bakar gitu ya. Saat ini dibuka untuk udaranya masuk gitu ya. Ini namanya throttle body ini ya. Ini throttle body. Nah, motor injeksi identik dengan irit, akan tetapi untuk pengolahan pada bahan bakarnya dia sangatlah bagus gitu ya. Untuk pengolahan bahan bakarnya dia sangatlah bagus gitu. Jadi untuk kebutuhannya itu dia sangatlah ngeflow gitu ya. Jadi untuk bahan bakarnya itu bercampur dengan udara dia sangatlah bagus dibanding untuk karburator gitu ya. Namun dikembalikan lagi, tinggal mekaniknya itu gimana gitu. Untuk portingnya jangan asal-asalan gitu. Di sini walaupun 225 cc dengan dibatasi RPM 9000, terus memakai injektor ataupun throttle body yang masih standar pabrik ya. Jadi untuk takarannya, untuk BBM-nya masih standar gitu ya, tidak boros ataupun tidak irit. Jadi untuk standar pabrik dari Vixen. Bisa pun boros, nanti di restart dari ECU-nya, agak diborosin dikit. Yang biasanya pakai dial itu, diag nostul, tapi saya nggak punya. Biasanya itu agak diborosin dikit untuk perbandingan udaranya, nanti bisa diatur gitu ya. Jadi ini bisa kalian lemer, terus dibikinin kepingan tembaga ini. Maaf, kuningan. Nah, di sini untuk video memang sengaja agak lama, tapi tolong disimak ya. Ini penting banget. Di sini tadi untuk bahan bakar dia masuk dari sini ya. Dan jatuhnya di sini pas gitu. Jatuhnya. Terus bercampur dengan udara. Kenapa di sini melintang ya? Di sini melintang, di sini agak kecil. Fungsinya bahan bakar biar bercampur rata. Nah, di sini ada sekat pembagian ya. Sekat pembagian di tengah posisi ini. Ini fungsinya untuk membagi bahan bakar untuk klep yang kanan dengan yang kiri. Gitu. Untuk pembatas yang di sini, ini jangan diporting sampai dihilangkan. Gitu. Ini fungsinya untuk membagi rata. Gitu. Untuk membagi rata. Di sini. Nah, di sini habis membentang bahan bakar mengumpul di sini sambil dia masuk, di sini terjadi ngeflow. Terus di sini dia ditekan lagi dengan ukuran klep segini, dia ngeflow mengenai payung klep ini ya. Terus dia bercampur lagi lebih rata menuju ke ruang bakar. Gitu ya. Bisa masuk. Nah, untuk portingnya lagi di sini. Di sini kan masih ada lekuan ya. Terus di sini juga masih ada lekuan. Itu jangan dihilangkan. Itu. Jangan dihilangkan. Nah, fungsinya apa sih untuk tidak dihilangkan? Satu, di sini Vixen memakai pendinginan tipe radiator. Ya, untuk pendinginan siripnya dari head dia kurang gitu. Nah, di sini agar klep akan biar bertahan lama. Terus untuk usianya juga lebih lama. Jadi di sini ada seperti pembasahannya. Nih. Di sini batang klep ya. Dia agak besar. Nah, terus di sini dia agak kecil.
bisa kalian lihat ya batang klepnya. Nah, di sini besar, terus di sini kecil. Nah, ini ada maksud fungsinya. Nah, ini untuk insinyurnya yang bikin ngedesain head, dia pintar gitu ya. Nah, ini tak masukin di sini yang lebih kecil, di sini lebih besar. Tak masukin. Nah, gini. Posisi saat ngeflow ya. Itu kan batang yang kecil. Ini posisi nutup. Dia bertabrakan mengenai batang klep. Ya. Fungsinya untuk mendinginkan batang klep dengan bos klep. Yang namanya bos klep itu ini. Ini namanya bos klep ini. Nah, di sini friction untuk motor-motor injeksi dia sangatlah irit. Nah, motor dengan identik dengan irit pasti dia temperatur suhunya tinggi gitu. Temperatur suhunya tinggi. Nah, gimana cara menyiasati? Ya, makanya untuk portingnya, untuk asli pabrikannya dibikin begini. Nah, di sini dia agak ada cekungan. Ini jangan dihilangkan. Diporting saja secukupnya, gitu ya. Di sini fungsinya untuk membasahi batang klep ini. Di sini saat dia kembali, nah di sini dia membasahi yang namanya bos klep ini. Nah, gitu. Nah, gimana buat teman-teman sedikit paham gitu ya. Nah, terus di sini porting enggak terlalu besar dikarenakan untuk lubang manifold ya. Untuk panjang manifold ini sangatlah berpengaruh. Di sini dia agak besar ya. Terus agak menyempit. Terus di sini ada ruang lagi. Itu dengan di sini agak lebih kecil. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini sudah terjadi yang namanya tekanan udara. Kalau biasa di mobil itu kalau menekan udara itu pakai turbocharger, cuman di sini pakai tipe manual gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah itu. Nah, di sini ada maksud-maksud tertentu. Jadi untuk selebihnya kalian kalau morting itu ditata lebih detail. Terus walaupun tidak bisa pakai rumus, bisa kalian logika. Nah, di sini saya menjelaskan dengan cara logika gitu. Nah, kita lanjut ke lubang X. Maaf untuk videonya kalau agak lama karena agar tidak terjadinya salah paham ataupun salah perhitungan gitu. Jadi kalian bisa nonton video ini untuk terjadinya masalah ataupun kendala menjadi minim gitu ya. Nah, di sini untuk lubang X belum saya porting full. Di sini kan tidak perlu memperhatikannya untuk pabrikannya dikarenakan produksi yang begitu banyak. Jadi untuk memperhatikan satu head saja itu tidak begitu detail. Di sini soalnya mainnya cetak terus produksi banyak gitu ya. Nah, di sini untuk penyekatannya dia juga tidak teratur. Di sini masih belum saya porting gitu ya. Nah, terus untuk landainya ini dia saat posisi langsung ngebuang ini juga kurang. Nah, nanti kita porting ya dibikin landai tapi jangan terlalu parah untuk portingnya. Di sini ada jalur air ya, air radiator. Nanti yang takutnya jebol nanti malah gitu. Nah, kalau porting punya friction itu harus diperhitungkan matang. Nggak perlu lebar ataupun besar, ditata yang rapi gitu ya. Ibaratnya untuk pipa ini kalian tiup ya, pasti dia lancar. Nah, ini sebagai contoh lancar. Nah, semisal kalau yang berbelit-belit begini, semisal seperti selang, kalau ditiup pasti dia ada kendala ataupun
sedikit penyumbatan gitu ya, kurang lancar gitu. Nah, jadi untuk logikanya begitu. Mungkin kalau kalian kurang paham bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar, daripada nanti terjadinya kesalahpahaman ataupun kerugian yang kalian terima itu. Nah, di sini portingnya dia agak lenggok karena untuk posisi knalpot dia bengkok juga gitu ya. Di sini dia nggak begitu cekung ya. Bentar. Di sini dia tidak terlalu cekung. Fungsinya saat posisi dia belok itu enak. Nah, di sini sangatlah cekung. Nah, ini cekungnya agak lumayan ekstrim. Mas, kalau semisal ditata gimana? Mungkin kalau dilurusin jangan gitu ya, karena untuk knalpot fiction posisinya itu menyamping gitu ya, menyamping. Nah, di sini untuk portingnya kalau bisa agak dilurusin aja, di sini lurusin. Nah, dia posisi belok itu dia lebih langsam, lebih enak gitu. Untuk lubang X ini kalau morting kalian jangan melebihi batas pada pak ini ya. Kenapa? Saat posisi di lubang knalpot fiction ya, lubang knalpot fiction itu di sini dia semisal agak besar ya, agak besaran dikit. Nah, di sini dia agak kecil. Tak kasih contohnya aja daripada kalian bingung. Aku tiram. Nah, ini ya, bisa kalian lihat. Ini knalpot masih standar fiction ya. Di sini terjadi yang namanya bengkok, namun dia agak kecil ya, agak kecil. Di sini dia agak besar. Ini fungsinya juga sama buat bom gitu ya, power bom itu. Nah, ini. Nah, volume cc ini, cc knalpot ini juga dihitung gitu ya. Jadi agar motor kalian portingnya berhasil, bisa kalian logika seperti video ini. Di sini dia besar. Terus di sini dia agak mulai menurun. Terus di sini kecil. Nah, makanya untuk portingnya cukup ditata, dibesarin boleh, tapi pakai perhitungan, jangan asal-asalan. Itu, jangan melebihi packing ini. Kecuali kebutuhan kalian buat balap gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari video ini, untuk cara portingnya begitu. Ini nanti masih saya lanjut porting. Untuk portingnya yang tadi saya jelaskan, di sini saya nggak bisa ngevideokan lebih lama. Ini sudah melebihi batas yang nanti kalian malah bosan gitu. Jadi sekian dari video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami gitu ya. Saya doakan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang kedepannya lebih berkembang gitu ya. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti bisa, semangat gitu ya.